Piye? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yuk kita ulang lagi. Bagaimana hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Hari ini kita memperingati apa? Maulid Nabi. Maulid Nabi artinya apa? Hari kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari kelahirannya Nabi Muhammad itu tanggal berapa, anak-anak? 12 Rabiul Awal. Hari ini tanggal 11 Rabiul Awal dan besok 12 Rabiul Awal. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai acara, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama supaya acara hari ini berjalan lancar dan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala UPT SD Negeri Bagelenan 2. Kemudian acara yang ketiga kita akan mendengarkan dongeng dari Mbak Akila. Setelah itu kita akan mendengarkan Bildacil dari Mbak Ayunda. Kemudian yang terakhir ditutup dengan hadrah. Setelah itu sholawatan bersama ya. Habis itu kita makan bersama. Kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri Bagelenan 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta Tendik beserta Bunda-bunda Ustadzah PTSD Negeri Bagelenan 2, yang saya hormati Bapak Rohanianto selaku pembina ekstra hadrah, juga yang saya banggakan anak-anak hebat, anak-anak solehahnya PTSD Negeri Bagelenan 2. Anak-anak, sebenarnya peringatan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal itu jatuh pada besok ya. Tapi karena kemarin hari Minggu, terus besok hari Selasa, itu kan tanggal merah pas hari hanya ya, hari kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi hari ini sampai karena dino kecepet orang libur atau bumono ya. Enggak, kita manfaatkan, kita gunakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Janganlah berbuat atau berkata yang tidak baik, yang merugikan orang lain. Nanti kita akan dapat pahala. Tetapi kalau kita berkata-kata yang kotor, kemudian perbuatan kita merugikan orang lain, tidak sesuai anjuran agama, maka kita akan mendapatkan dosa. Itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pak, terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut penampilan dari Mbak Akila kelas 3 yang akan menampilkan dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bonang selalu membawa tasbih. Tasbih itu tidak hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah, tapi juga digunakan sebagai senjata. Suatu ketika, percaturan Ramadan, Sunan Bonang dan muridnya Sunan Kalijogo sedang berkelana di sekitar Tuban. Pada saat itu, Tuban masih berupa hutan belantara. Di tengah hutan itu, ia dicegat oleh segerombolan penjahat yang dipimpin oleh Bajilo, seorang berandal yang dikenal Santi Mandraguna. Papak paling pandai, orang mempan kerajinan grendo. Artinya, berotot kawan, bertulang sulit, tidak mempan digergaji dan digerita. Dung, 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 dung. Herosin berhenti, diinggalkan sama bawamu. Bajilo membentak sambil berdiri di tengah jalan yang hendak dilalui oleh Sunan Bonang. Ada urusan apa di sana? Menyuruh kami berhenti? Jawab Sunan Bonang dengan suara tenang dan lemah lembut. Jangan banyak tanya. Cepat serahkan jika kamu masih ingin hidup. Sunan Bonang berhenti, diikuti oleh muridnya Sunan Kalijogo. Kemudian ia memberikan bingkisan dan tongkat itu kepada Bajilo. Serahkan juga tadimu. Maaf di sana, tidak sembarang orang bisa membawa tas kamu. Sampai kamar mandi ini selama kepada Allah. Maka tasbih ini pun menjadi sangat berat. Bahkan kalau dihadapkan kepada seseorang, orang itu bisa pingsan ataupun mati. Aku tidak percaya. Tapi baiklah, untuk membuktikan omonganmu, coba pukulkan tasbih itu ke tubuhmu. Bajilo pun membuka baju untuk pamer diri di hadapan anak buahnya. Baiklah sana, jika kamu nanti terluka, jangan menyesal. Bismillahirrahmanirrahim. Cetas! 2. Setelah untayan tasbih mengenai kulit Bajilo, terjadilah ledakan dan percikan api. Anak buahnya ketakutan melihat pemimpinnya tak berdaya. Biji tasbih pun bertabaran, sedangkan Bajilo langsung terjerembab ke tanah. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, tolong ampuni kami Tuhan. Sunan Bonang pun mengangguk, kemudian menyadarkan Bajilo yang seketika siuman. Ampuni saya Tuhan, saya terlalu sombong telah menentang Tuhan. Syukurlah kalian telah menyadari apa kesalahan kalian. Ingat, kalian jangan takabur. Di dunia ini tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan
Assalamualaikum. Salam Mari semua bersolawat pada Nabi besar Muhammad. Bersama kami siswa SD Negeri Pegelenan 2. Kalau kamu ingin jadi anak soleh dan juga soleha, sekolah saja di SD Negeri Pegelenan 2. Kalau kamu ingin pintar rajin sholat dan pintar sholawat, sekolah solehiku papat badane mukmin anut ing syariat kang dieng lisane alas ngendikane kapindho mulya akan ing wong tuwane. Alamat
Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Sahabat kecil, sahabat kecil, tahu tidak mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi ini? Untuk apa, sahabat kecil? Ya, salah satu misi utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pesan Rasulullah di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, beliau dicaci maki, dihina, diejek, bahkan dilempari batu. Beliau tidak pernah membalas kejelekan mereka, melainkan didoakan yang baik. Ibarat pohon mangga dilempari batu, dibalas dengan buahnya. Subhanallah.